Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SDS Bina Bangsa 02, khususnya yang duduk di bangku kelas 2. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Bapak Medi Siswanto, Bapak adalah guru dari kelas 2A. Hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran. Ini adalah video pembelajaran yang terakhir dari tema 1, hidup rukun. Ini adalah subtema 4, video dari subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Jadi Bapak akan memberikan 2 video seperti sebelum-sebelumnya ya. 2 video dalam subtema, 2 video dalam 1 subtema ya. Ini adalah video pertamanya, mudah-mudahan nanti paling lambat hari Sabtu Bapak berikan lagi videonya untuk sambungan video yang ini gitu ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, silakan kalian pegang buku ini. Yang sudah punya ya. Yang belum punya nanti silakan ke sekolah, masih ada stok bukunya. Subtema 4 itu ada di halaman 73. Ya, temu ya. Nah, dalam video ini Bapak akan memberikan 3 materi pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua SBDP, yang ketiga PPKN. 3 itu, ya. Oke. Lanjut halaman sebelahnya, halaman 74, pembelajaran 1. Ini adalah muatan bahasa Indonesia. Bapak bacakan, Andi mengajak Rudi untuk kerja bakti, tetapi Rudi menolak ajakan karena Rudi ada kepentingan. Andi memahami keadaan Rudi. Ini adalah belajar tentang kalimat penolakan. Ada percakapan di bawahnya antara Andi dan Rudi. Bapak bacakan dari Andi dulu. Rudi, ayo kita ikut dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan. Kemudian Rudi menjawab, aku tidak mau Andi. Buat apa ikut gotong royong? Capek. Lebih baik aku bermain saja. Kemudian Andi menjawab, jangan begitu Rudi. Kita melakukan gotong royong agar lingkungan kita bersih. Selain itu juga untuk menjaga kerukunan. Kemudian Rudi menjawab, lain kali saja ya Andi. Nah, ini adalah contoh kalimat yang di dalamnya adalah kalimat penolakan, gitu ya. Percakapannya ini biasa terjadi di tempat tinggal kita. Ini adalah percakapan tentang gotong royong, ya. Sebaiknya kalau ada gotong royong di masyarakat, di tempat kita tinggal, di lingkungan kita sekitar, sebaiknya kita harus ikuti, jangan ditolak, jangan main terus ya. Kenapa kita harus ikuti? Supaya hubungan kita dengan masyarakat di sebelahnya, di sekitarnya terjalin dengan baik-baik saja. Ini adalah cara bagaimana kita merawat kerukunan hidup kita di masyarakat ya. Ada gotong royong, di situ ada obrolan-obrolan, ada ketawa-ketawa nanti di situ. Nah, itu adalah cara bagaimana kita tadi merawat hidup kita rukun dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar kita. Ya. Di sini ada kalimat penolakan, ada ya di kalimat aku tidak mau Andi. Itu adalah perkataan Rudi ketika diajak gotong royong. Nah, ya itu cara menolak ya. Jangan setelah belajar ini kalian menolak terus ya apa yang diajak orang nantinya ya. Diminta orang tua untuk membeli garam ke warung, menolak. Jangan ya, ini adalah kita mengetahui saja bagaimana cara kita menolak ajakan gitu ya. Mengerti mungkin maksud Bapak? Selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP di bawahnya, masih halaman 74. Hiasan dari bahan alami. SBDP itu seni budaya dan prakarya, kesenian ya. Ini hiasan dari bahan alami. Halaman 75. Paling atas, mozaik termasuk dalam seni rupa menempel. Karya mozaik dibuat dari susunan potongan kecil benda sejenis. Bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik sangat bermacam. Misalnya potongan kertas dan biji-bijian. Pernah nggak kalian buat seperti ini? Kalau kelas 2 pernah ya. Kelas 2 tahun lalu pernah ya. Ini membuat gambar dulu di buku gambar, membuat gambar, misalkan membuat gambar mobil kah,
membuat gambar burung kah, membuat gambar rumah dulu kah. Nah, nanti ditempel-tempel di gambar itu menggunakan biji-bijian. Biji-bijiannya boleh biji jagung boleh, kemudian biji bubur kacang hijau itu loh, ya, biji kacang hijau maksudnya, mohon maaf. Pakai beras juga bisa, berasnya dikasih warna. Nah, kemudian bahan-bahan itu nanti dikasih lem, kemudian ditempel-tempel di kertas yang tadi sudah digambar. Dan ini menarik dan tidak sulit kok membuatnya. Tapi hari ini Bapak tidak suruh untuk membuat dulu, sabar dulu ya. Kita mengetahuinya saja. Nah, ini ada contohnya, tapi kecil gambarnya. Yang punya buku juga bisa lihat ya. Di halaman 75. Nih. Lihat kan ya? Ini adalah gambar burung. Gambar bunga ya. Bunga matahari, ada gambar mangga, ada gambar nanas. Oke. Itu ya. Kemudian lewat SBDP selanjutnya adalah PPKN. Halaman 75 ini muatan matematika, nanti ada sendiri pelajarannya, videonya ada sendiri matematika. Halaman 77. Halaman 77. Ya, dibuka halaman 77. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Bapak bacakan, ini pengamalan sila pertama. Banyak makanan yang disediakan ketika gotong royong. Andi mengambil kue untuk dimakan. Sebelum makan, Andi berdoa. Doa merupakan perwujudan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Andi sangat senang dan bersyukur mendapat makanan itu. Bersyukur kepada Tuhan juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Gotong royong, masih bicara gotong royong, ada makanan ya di situ. Kemudian Andi minta makanan. Makanan itu sebelum dimakan Andi berdoa dulu. Nah, berdoa itu adalah sikap kita bagaimana mengamalkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Di belakang Bapak ada tuh Pancasila. Kita sebagai umat beragama sudah harus dan wajib ya mengamalkan anjuran-anjuran agama, baik itu beribadah ataupun bersosial ya. Dan negara juga memposisikan poin ini pada poin pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, rajin sholat, rajin ke gereja, ya, berdoa, bersyukur. Nah, itu adalah pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Ya, kita hendaknya jadi manusia yang taat beragama. Karena bagaimanapun manusia yang beragamalah insya Allah jadi manusia yang baik. Bapak pikir seperti itu. Ya, agama mengajarkan kebaikan. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, Bapak pikir jangan sampai kita nggak boleh tidak sholat misalkan, jangan sampai seperti itu ya. Tidak pernah ke gereja, salah seperti itu. Kita adalah manusia dan kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan supaya hidup kita baik, supaya hidup kita lancar. Ya, kita ini diciptakan supaya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, selain memang ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, Bapak pikir mengerti ya apa yang Bapak sampaikan tentang pengamalan sila pertama. Ya, kemana-mana mestinya harus berdoa dulu. Ya, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa. Dalam ajaran agama Islam semuanya ada. Ya, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran Bapak hari ini. Sebelum Bapak tutup video ini, silakan kalian kerjakan tugas. Ada 2 tugas yang sudah Bapak buat tadi di kertas ini. Silakan nanti dikerjakan di buku tulis. Setelah dikerjakan biasa ya, difoto kemudian dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Nomor 1 soalnya adalah buatlah 2 baris kalimat percakapan yang di dalamnya ada kalimat penolakan. 2 baris saja ya, yang di dalamnya ada kalimat penolakannya. Nah, ngerti ya? Nomor 2, tuliskan contoh sikap pengamalan Pancasila pertama. Contohnya saja
dari pengamalan sila pertama. Sikapnya seperti apa? Kita tahu sila pertama tadi apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian buat contoh sikapmu seperti apa terhadap pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Oke ya, sudah sampai di sini dulu. Oh ya, Bapak ingatkan yang masih belum bisa membaca agar segera bisa membaca. Belajar dengan orang yang bisa membaca di rumah kalian ya. Membaca ini penting karena kalau tidak bisa membaca, semua akan menjadi sulit dalam menerima pembelajaran ini. Itu ya pesan Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.